Halo Guskin, dari mana aja? Dari Jogja nih. Maaf ya atas keterlambatannya. Oke, ini Kak Fadila. Halo juga. Semangat pagi, Pasuruan hadir. Ya, jauh juga ya dari Jawa Timur. Jawa Timur hadir, Makassar hadir, Cilacap, Lampung, Wonosobo, Tulungagung. Ada juga yang dari luar negeri. Dari mana aja nih? Kita sapa-sapa dulu ya. Kita tunggu teman-temannya biar join dulu. Nanti kalau sudah agak banyak kita akan mulai Zoom, live Facebook pada pagi hari ini. Pasuruan Jawa Timur, banyak ya yang dari Jawa Timur ya. Dari Pasuruan, Tulungagung. Ada yang dari Jogja cuma satu nih, Kendal hadir ya, Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah, Kendal Jawa Tengah. Selamat bergabung. Suara saya terdengar tidak nih? Bisa ditulis di kolom komentar, jelas atau tidak? Bisa dibantu untuk mengingatkan. Riau, Ujung Batu, wah luar biasa ya. Aku yang kemarin hadir di Sampang Pak Deva. Halo Kak Faika. Ya, kita ketemu lagi ya di pagi hari ini. Terima kasih banget. Terima kasih banyak-banyak udah hadir. Bali, dengar sangat jelas Kak. Luar biasa. Oke, sangat jelas. Terima kasih sudah dibantu untuk di-notice ya. Kak Wiwin hadir dari Kediri. Siap. Alhamdulillah jelas. Luar biasa. Oke. Siapa nih yang udah nggak sabar buat bahas kelas inti? Angkat tangan atau sebut saya gitu. Biar nanti kita sama-sama nih bahas tentang kelas inti bersama dengan ahlinya. Iya. Cilacap hadir. Halo Cilacap. Kemarin kita habis ke Cilacap nih sama teman-teman yang lain dari NASA. Saya. Oke, udah mulai banyak nih ya. Udah ada yang like juga nih. Bisa juga nih di like sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat live Facebook pada pagi hari ini. Oke. Oke, saya hadir, Kak Maimuna hadir, baik. Nanti kita akan mulai jam 10 lebih 25 ya, teman-teman. Makanya sebelum dimulai, mungkin teman-teman bisa bantu untuk share link live pada pagi hari ini ke teman-teman, ke mitra, atau ke sahabat-sahabat yang lain untuk bisa ikut join di room live Facebook pada pagi hari ini, biar makin ramai lagi. Cibinong Bogor hadir. Wah, Cibinong nih. Dari Bogor ya, jelas Kak, siap. Ada lagi yang dari Jogja, yang dari Jogja di mana aja? Atau ada juga yang dari Sulawesi, ada tidak di sini? Dari Sulawesi. Kangen Kak Alifa, kemarin kita ketemu di rumah Pak Deva. Halo Kak Maimuna. Oke, ditunggu ya kehadirannya di Jogja ya. Hadir dari Tulungagung, luar biasa nih. Dari Tulungagung juga ada Kak Made. Jelas. Oke, Jogja hadir, boleh nih. Singapura hadir nih sepertinya yang kemarin join live Instagram ya. Sekarang hadir lagi nih. Luar biasa nih ada yang dari Singapura nih. Ada juga yang dari Australia mungkin. Oke ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Udah cukup banyak nih yang join. Biar makin seru lagi. Live Facebook pada pagi hari ini gitu ya. Siapa yang udah pernah mencoba kelas inti atau produk-produk kelas skin yang lain bisa juga ditulis di kolom komentar, atau mau cerita-cerita tentang pengalamannya pakai kelas inti juga boleh banget diceritakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan juga diskusi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Salam hormat dari Jepara Kak. Siap, hormat nih saya. Oke. Yuk hadir dari mana aja nih? Jangan, yang teman-teman yang ada di rumah jangan kalah seru sama yang ada di studio ya, pokoknya ya. Oke. Kita mulai jam 10.25 nanti kalau memang bisa lebih banyak lagi lebih cepat ya. Kak Dewi Aryani. Gemolong Sragen, Tangerang, luar biasa. Ciamis, nah ini udah mulai Jawa Barat, udah mulai nih. Serang, Banten, tadi Jawa Timur, lalu sekarang sudah mulai Jawa Barat hadir. Yuk, yang lain mana? Semangat pagi ya, semangat pagi, kita harus tetap semangat pagi.
Oke, ini Kak Yeni Rose sudah join dan bergabung. Ya, betul di-mention teman-temannya untuk bisa merapat dan ikut ya di live Zoom, live Facebook pada pagi hari ini. Kita ngobrol santai bersama dengan Kolaskin. Gitu. Kuningan Jawa Barat, Mojokerto Jawa Timur, Boyolali Jawa Tengah hadir nih. Udah mulai banyak nih, udah mulai lengkap nih. Udah banyak juga yang join, luar biasa. Mojokerto, Brebes ya. Saya minum seger tapi tambahin lagi jeruk lemon. Wah, ini ada juga nih dari Kak Tokis Nasa Tangerang memberikan rekomendasi untuk menggunakan lemon mengonsumsi kolaskinnya. Bisa juga. Oke, ini kita tunggu bentar lagi. Siap ya untuk membahas kolaskin tea? Siap dong, masa enggak kan ya? Kolaskin tea kan sangat-sangat luar biasa ya produknya ya. Siapa yang nggak siap buat bahas kolaskin tea gitu kan? Lombok hadir, oke, selamat datang dan selamat bergabung Kak Nunung dari Lombok. Ya betul, ini bisa dibantu di-share ke teman-teman yang lain ya. Madura, dari Madura, luar biasa. Saya senang sekali bisa menyapa-nyapa dan berdiskusi dengan teman-teman semua dari seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Bahkan ada juga yang dari mana tadi? Singapura, luar biasa. Apresiasi yang sangat luar biasa buat kakaknya tadi dari Singapura. Ada lagi dari mana? Oke, bentar lagi kita akan mulai ya teman-teman. Diajakin teman-teman yang lain untuk bergabung biar makin seru lagi. Oke, bentar lagi kita mulai. Kalau ini audiensnya ada banyak ya. Ini udah banyak sih sebenarnya. Saya baru habis 1 box Kolaskin yang teksnya membandel banget. Sekarang udah mau memudar dan kulit muka jadi bersih cerah. Luar biasa. Ini testimoni dari Kak Desak Putu Budiasih. Luar biasa. Oke, ditunggu untuk testimoni selanjutnya. Dan dari teman-teman yang lain, kalau mau diskusi nanti bisa banget. Jangan ditinggalin ya live atau ruang roomnya ini karena nanti kita akan memilih ya 3 peserta beruntung yang akan mendapatkan sampel produk dari Kolaskin Tea. Gitu. Sudah dari dulu awal Kolaskin hadir awalnya buat ngilangin belang di tangan karena motoran, malah jadi cerah sebadan-badan. Wah, udah habis 10 box, luar biasa. Oke, bentar lagi kita akan mulai live Facebook pada pagi hari ini. Karena narasumber kita ini kan sangat sibuk ya, jadi kita harus cepet-cepet nih berdiskusi gitu. Gitu. Oke, mungkin dimulai saja sekarang. Aku baru konsumsi Kak, rasanya seger, wajah jadi mulai mencerah. Oke. Jadi cerahnya bisa seluruh tubuh ya. Kalau pakai Kolaskin ini. 2 menit lagi kita akan mulai, ditunggu teman-teman yang lain, 2 menit lagi ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol like-nya sebanyak-banyaknya ya. Alhamdulillah selama aku minum cold drink kulitku makin cerah, kenyal, nggak mudah kering. Ya, ini juga ada Kolaskin drink ya masuk di sini ya. Tapi kita untuk kali ini bisa fokus dulu ke Kolaskin tea, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membahas Kolaskin drink juga karena Bapak narasumber kita ini merupakan formulator dari minuman kolagen dari Kolaskin itu sendiri, teman-teman. Assalamualaikum Bogor hadir, Sukawati Bali hadir. Halo Kak Made, selamat bergabung Kak Nuraini dan teman-teman yang lainnya. Wah, ini udah mulai banyak nih yang mencet tombol like sampai banjir terbang-terbang balon-balon like-nya. Iya, 1 menit lagi kita akan mulai. Siap ya teman-teman ya. Kita akan mulai live Facebook pada pagi hari ini. Saya pakai sabun Kolaskin nih dari hadiah kemarin di rumah Pak Deva. Bener-bener luar biasa, jerawat agak memudar, kulit makin cerah. Ibuku juga pakai, fat hitam juga mulai menghilang. Wah, ini testimoni langsung nih. Padahal baru beberapa minggu ya Kak ya pakainya, tapi sudah mulai sedikit demi sedikit terlihat. Luar biasa. Oke, sebentar lagi kita akan mulai live Facebook pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk sesi tanya-jawab nanti akan ada sesinya ya. Jadi sabar-sabar dulu. Kalau mau sapa-sapa teman yang lain juga boleh di kolom komentar, tidak apa-apa. Tapi tidak mengganggu untuk kefokusan atau keseriusan dalam menyimak materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini ya teman-teman ya. Oke, sudah pukul 10.25.
mari kita mulai ya. Mari kita buka live Facebook pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk seluruh mitra NASA dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan bahkan mungkin tadi sampai dari luar negeri juga ya, dari Singapura ikut bergabung di live Facebook kali ini. Ya, selamat datang dan selamat bergabung sekali lagi saya ucapkan. Boleh nih buat teman-teman yang mungkin belum bergabung atau sambil nunggu kita pembahasan yang lebih dalam lagi, diajak teman-temannya dan kerabatnya, atau keluarga, saudara, atau mitra yang lainnya untuk memeriahkan live Facebook pada pagi hari ini. Oke ya teman-teman, karena kita ini nanti akan membahas beberapa hal penting ya terkait dengan Kolaskinti. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan juga pembahasan kali ini bersama dengan ahlinya nih tentunya. Siapa nih yang nggak penasaran sama Kolaskinti dan dijawab oleh formulatornya langsung. Yap, sesuai dengan flyer dan juga poster yang sudah dibuat atau yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya melalui sosial media atau WhatsApp grup, Telegram grup dan lain sebagainya. Kita tema live Facebook pada pagi hari ini adalah ngobrol santai terkait kupas tuntas Kolaskinti bersama dengan ahlinya. Oke, sebelum saya melanjutkan ngobrol santai pada pagi hari ini, saya akan perkenalan terlebih dahulu teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini sudah ada yang mengenal saya sebelumnya atau sudah pernah melakukan konsultasi melalui WhatsApp terkait dengan produk-produk Kolaskin. Yap, itu biasanya melakukan konsultasi dengan saya ya kalau misalnya menggunakan WhatsApp. Perkenalkan, saya Alifa Sukmono, saya biasa dipanggil Alifa. Saya merupakan beauty konsultan dari Kolaskin dan pada kesempatan kali ini, pada live Facebook kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja perkenalan dari saya ya karena saya hanya sebagai moderator saja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konsultasi bisa banget langsung di sini atau nanti melalui WhatsApp dengan saya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan sama-sama ngobrol dan berdiskusi langsung terkait dengan Kolaskin bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ada yang sudah tahu narasumber kita pada pagi hari ini siapa, bisa ditulis nih di kolom komentar di bawah. Siapa yang penasaran juga dengan narasumber dan formulator dari Kolaskinti yang sangat luar biasa ini, bisa ditulis di kolom komentar siapa gitu ya, Pak siapa gitu. Dan apakah sudah pernah bertemu dengan narasumber kita ini atau belum, bisa juga ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, saya akan sedikit memberikan bocoran ya terkait dengan narasumber kita pada pagi hari ini gitu ya. Jadi narasumber kita kali ini adalah sosok yang sangat luar biasa teman-teman di balik dari Kolaskin, khususnya adalah Kolaskin Tea atau yang sering-sering teman-teman sebut dengan Koskin atau sering dibilang susu kuning gitu ya. Yaitu teman-teman luar biasa sih ya. Dan beliau merupakan formulator dari minuman kolagen Kolaskin teman-teman. Dan kebetulan kita akan membahas tentang Kolaskinti. Nah, penasaran nggak nih siapa yang melahirkan Kolaskinti dan lain sebagainya? Bisa ditulis di kolom komentar. Oke, aku akan kasih bocoran sedikit. Ya, betul, udah ada yang komen nih, Bapak Hijriah Bernata. Betul sekali. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi dan ngobrol bareng bersama dengan Bapak Hijriah Bernata. Beliau merupakan founder, bukan founder, ya founder juga, dan juga tentunya formulator dari Kolaskinti ya. Kemarin sih Bapak Nata ini bilang ke saya kalau kayak R&D-nya Kolaskin aja enggak. Iya betul, Bapak Nata ini juga merupakan research and development-nya dari Kolaskinti. Begitu. Nah, secara prestasi lah Bapak Nata ini sudah sangat memiliki banyak prestasi nih teman-teman, udah banyak berkecimpung di dunia perkolagenan. Nah, ada beberapa pencapaian yang sudah dijalani atau didapatkan oleh Bapak Nata ini sendiri. Pada tahun 2004 sampai 2015, Bapak Nata ini sudah melakukan riset kolagen. Cukup lama ya teman-teman, sudah 11 tahun melakukan riset kolagen, sampai pada akhirnya 2016 melakukan aplikasi dari riset yang sudah dilakukan ini. Dan kemudian tahun 2015 ini Bapak Nata sudah pernah menjadi kepala pabrik kolagen pertama di Asia Tenggara, teman-teman, luar biasa. Dan sampai sekarang sepertinya ini masih menjadi pabrik kolagen pertama di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia ya. Dan tahun 2016 hingga hari ini, Bapak Nata menjadi kepala produksi pangan fungsional berbasis kolagen dan tempatnya itu ada di Sidoarjo.
Jadi untuk saat ini Bapak Nata ini menjabat sebagai Kepala Produksi Pangan Fungsional Berbasis Kolagen. Begitu. Dan juga masih tetap menjadi, ya jelas ya, menjadi formulatornya Kolaskin. Gitu. Nah, menarik kan ya? Jadi kita akan banyak-banyak membahas tentang Kolaskin, khususnya Kolaskin Tea bersama dengan ahlinya, yang sangat luar biasa. Nah, menarik nih, kita akan banyak membahas Kolaskin karena memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa juga nih Kolaskin. Apa nih keistimewaannya? Boleh ada yang tahu apa keistimewaan Kolaskin? Di kolom komentar. Ya, betul banget. Kolaskin memiliki keistimewaan mengandung kolagen sapi, ya. Yang tentunya Bapak Nata ini juga merupakan R&D dari kolagen-kolagen yang berbasis sapi. Oke, teman-teman, begitu. Nah, teman-teman, untuk live Facebook pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah pembukaan, sekarang ya, pembukaan. Lalu nanti akan ada pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Hijriyah Bernata atau Bapak Nata. Lalu setelah itu ngobrol santai, kita diskusi, tanya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada kami gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah penutupan. Nah, penutupan ini nanti kita akan menyampaikan kesimpulan dari live Facebook pada pagi hari ini dan juga pengumuman 3 peserta terbaik yang kami pilih untuk bisa beruntung mendapatkan sampel produk dari Kolaskin Tea sendiri. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Nah, karena sesi pembukaan sudah kita lalui, tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu sebelumnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, amin. Semoga apa yang kita doakan pada pagi hari ini diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma amin. Dan setelahnya ini ya, saya ini agak gugup nih ya, karena ini narasumbernya sangat luar biasa banget gitu. Dan saya udah nggak sabar untuk mau berdiskusi terkait dengan Kolaskin Tea. Nah, tanpa lama-lama ya, daripada saya banyak cincong ya, lalalilu gitu kan, mending kita langsung ke narasumber kita. Nah, kepada Bapak Hijriyah Bernata atau Bapak Nata, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Bapak Nata. Halo Alifa. Iya. Jelas ya Pak, saya. saya bawel, maaf ya Pak ya. Harus begitu. Oh, harus begitu, betul sekali. Baik nih Pak, kita pagi hari ini akan sharing, atau berdiskusi ya, dan juga Bapak kami harapkan untuk menjelaskan terkait dengan Kolaskin Tea kepada teman-teman semua, karena memang teman-teman semua ini antusiasnya sangat luar biasa nih Pak sama Kolaskin Tea gitu. Siap ya Pak Nata? Oke. Iya, oke baik. Monggo Bapak Nata, saya persilakan. Baik, terima kasih Alifa atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya saya menyapa semua ya. Sapanya Good Skin ya? Oke. Iya Pak, betul. Tuh ya. Baik, saya sih orangnya kurang pandai bahasa basi ya. Karena kaitannya kebanyakan dengan benda-benda ya, riset dan sebagainya. Jadi banyak dokumen dan sebagainya. Saya kurang kurang ahli seperti kayak Alifa di sini dalam menyapa audiens ya. Iya Pak. Oke. Saya bisa langsung share screen saja ya? Boleh Pak, bisa langsung. Oke. Bentar. Oke, udah terlihat ya di screen ya? Oke. Baik, hari ini kita akan sedikit cerita ya tentang Kolaskin Tea ya. Jadi Kolaskin Tea adalah bagian dari Kolaskin series ya. Yang mana Kolaskin series itu ada aplikasi luar atau topping dan ada makanan atau food ya. Food itu kita fokus ada minuman serbuk dan teh. Nah, Kolaskin Tea ini salah satu bentuk sediaan dalam bentuk teh, begitu. Jadi idenya adalah ya kesehatan dan kecantikan. Jadi Kolaskin Tea itu untuk kesehatan dan kecantikan untuk for health and beauty ya.
Nah, sebentar, ini saya geser dulu. Jadi temanya adalah pangan masa depan. Jadi pangan masa depan hari ini industri makanan ya, baik minuman maupun makanan itu sendiri sangat pesat. Namun siapa sih yang mengikuti tren untuk pangan masa depan? Artinya pangan masa depan itu ya emang jangka panjang gitu, untuk yang tidak hadir untuk hanya mengikuti musim atau tren saja yang sifatnya sementara, tapi ini long life, panjang sekali. Jadi pangan masa depan itu ada beberapa ini ya aspeknya. Yang pertama memang jadi tren hidup sehat ya, karena ini masa depan. Jadi untuk gaya hidup yang lebih sehat itu yang pertama. Nah, tren hidup sehat ini hari ini sangat sangat mulai dilirik kembali atau mulai digemari atau mulai diminati selepas pandemi ya. Dengan adanya pandemi kemarin kita banyak belajar bahwa imunitas tubuh itu memang harus dibangun gitu. Dia investasi jangka panjang. Nah, karenanya setiap makanan yang kita makan harus memenuhi fungsi, atau ada fungsinya lah, ada faedahnya, bukan cuma hanya sebatas rasa seperti itu, rasa enak tapi hanya di lidah. Untuk di badan dan ke seluruh fungsi organ tubuh kita tidak dikenali atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Jadi trennya adalah pangan fungsional. Jadi pangan fungsional itu ya suatu bentuk dan sediaan makanan yang memiliki fungsi tertentu atau dia memang berfungsi gitu. Jadi pangan fungsional itu dulu pernah digalakkan tahun 70-an itu, saya lupa itu, terus hilang ditelan bumi. Sekarang muncul lagi tren pangan fungsional atau functional food gitu. Kalau di negara-negara maju, logo pangan fungsional itu sudah ada di setiap label kemasannya, itu ada bahwa ini pangan ini misalkan berfungsi untuk diabetes, pendampingan diabetes seperti itu, atau berfungsi untuk ya dari kecantikan, ada label sendiri gitu, ada fungsi-fungsi khusus gitu. Kemudian hari ini trennya pada cantik seutuhnya. Ya, cantik seutuhnya suatu investasi ya, karena cantik itu bukan apa bukan tambal sulam gitu, bukan dempul lah istilahnya kalau orang orang Jawa, dempul bukan tambalan gitu, bukan aplikasi luar saja. Meskipun ya secara cara citra emang ditampilkan dalam bentuk rupa yang bisa tampil yang ya menyenangkan lah, enak dipandang, itu cantik. Tapi ini cantiknya cantik seutuhnya, bukan belang gitu. Kadang kita sering melihat ya cantik hanya di muka, tapi pasti lihat dari ujung rambut ujung kaki, oh ada yang beda gitu. Nah, makanya pada untuk mengacu ke pangan fungsional dan pangan masa depan, kita ciptakan suatu produk yang mana produk ini ada dalam Colaskin series yang tadi saya sebutkan. Jadi Colaskin series atau paket-paket Colaskin yang meliputi aplikasi luar yaitu kosmetik dan aplikasi untuk dalam atau makanan dan minuman. Itu gambaran mengenai pangan masa depan itu memang harus bisa menjadi investasi gitu. Apa yang kita makan itu bermanfaat seperti itu, secara ini simpulannya seperti itu. Nah, kemudian kita namanya kecantikan ya biasa kan orang lihat dari tampak luar ya. Yang biasa tampak luar kan dari kita kulit. Nah, kulit selain fungsinya untuk melindungi tubuh kita ya kan, nah, dia juga citra. Namun hari ini banyak sekali terjadi permasalahan. Nah, orang pengen tampil cantik, tapi ujung-ujungnya bermasalah pada kulit dan yang lainnya. Gitu. Maka kita akan bahas sedikit mengenai kulit dan permasalahannya. Nah, permasalahan ini bukan serta-merta muncul dengan sendirinya, karena hari ini kita yang hidup hari ini itu istilahnya
kita dikendalikan oleh iklan ya, iklan di luar ya, iklan tampilan-tampilan, apalagi hari ini YouTube dan sebagainya, Facebook gitu, media sosial lah kita sebutnya. Tiap hari kita tidak lepas dari itu, otomatis kita terprovokasi. Intinya terprovokasi. Jadi provokasi yang paling umum adalah bahwa cantik itu putih. Nah, ya kan hari ini yang ditampilkan cantik itu putih. Ya, trennya bahkan ke apa kalau Asia tuh ke Korea-Koreaan atau ke Jepang-Jepangan gitu ya. Putih, Korea putih. Drakor apalagi kita sering lihat drakor bagi yang penikmat apa penyuka drakor itu luar biasa. Laki-laki pun tampil seperti perempuan gitu, cantik gitu, putih. Jadi image-nya bahwa putih itu cantik, ternyata image bahwa putih itu cantik itu membawa dampak gitu. Jadi dampaknya yang paling nyata itu wanita berlomba-lomba ingin putih meskipun dia sejak lahir berkulit sawo matang atau hitam manis seperti itu. Jadi terpicu, terprovokasi bahwa oh saya harus putih seperti itu. Akhirnya apa? Pemakaian produk pemutih dan mengelupas lapisan kulit. Namanya pemutih gitu. Kalau di pakaian ada dulu ada ya. Kok saya nggak menyebut merek untuk mutihin baju-baju seragam ya, cairan. Nah, kan keras itu. Nah, dia itu oksidatif namanya. Seperti itu. Nah, pemakaian produk-produk seperti itu diaplikasikan pada kulit. Nah, ini merusak lapisan kulit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kematian sel yang massal akibat obat dan skincare yang mengandung bahan kimia tersebut. Seperti itu. Jadi betul kita putih, tapi putihnya aneh gitu ya. Kalau tidak ditambah aplikasi topping yang lainnya untuk menutupi, aneh. Makanya kadang apa ya, saya ya ada aja ketemu sama orang, wah iya cantik itu pas main ke rumah gitu apa kaget sampai pangling gitu, oh ternyata begini. Seperti itu. Jadi emang kematian sel yang massal akibat dari obat atau skincare yang mengandung bahan kimia tersebut ya. Kemudian tidak adanya nutrisi untuk meregenerasi sel. Nah, jadi perlu kita sadari bahwa tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel yang terus beregenerasi. Ada hidup, ada mati. Begitu. Ya setiap yang mati harus diganti sel baru. Itu sudah mekanisme dari apa ya, dari Tuhan ya. Sudah seperti itu. Mekanismenya sudah seperti itu. Nah, kita mengabaikan hal tersebut gitu. Bahwa tubuh kita itu ada regenerasi, kulit itu hidup, ada sel hidupnya gitu. Nah, kita aja hidup saja butuh makan, ya, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Sama sel juga butuh makanan karena dia makhluk hidup. Kita lupa akan hal itu, kita aplikasi topping saja terus saja tanpa memperhatikan makanan sel kita. Alhasil adalah hasil di kulit, kulit sensitif dan tipis, ya pigmennya mengelupas atau bahkan pigmennya diblok seperti itu. Terus timbul flex, flex itu kan kulit-kulit mati ya. Ya banyak yang mati, dia tidak regenerasi atau kalaupun mati dia ya karena nggak ada yang regenerasi, nggak ada yang ngebuang, ngedorong dia untuk keluar gitu. Akhirnya diam di situ aja di flex. Gangguan hormonal, contohnya endometriosis, sakit menstruasi yang sangat sangat gitu. Itu hari hari ini hari gini saya sering menjumpai itu ya remaja ya pubertas yang ya anak-anak puber lah atau setelah itu remaja atau remaja dewasa di usia dewasa awal itu banyak sekali keluhan menstruasi yang sakitnya sakit sangat gitu. Itu tanda tanda ada gangguan hormonal. Lebih parah lagi adanya kista dan kanker. Terus penuaan dan hilang fungsi sebagai wanita. Hilang fungsi sebagai wanita bisa jadi ya karena tadi hormonal, ada yang susah melahirkan dan sebagainya.
penuaan di usia yang seharusnya misalkan usia 40 gitu kan. Harusnya masih sanggup ini itu, tapi di usia 40 banyak keluhan seperti itu, menopause dini seperti itu. Ya karena kita melupakan akan makanan gitu, nutrisi, gizi nutrisi. Hal-hal seperti tersebut yang mendasari kami untuk melakukan terobosan pangan fungsional untuk kecantikan khususnya ya, dan kesehatan pada umumnya. Nah, berikutnya adalah Cola Skin Tea. Nah, Cola Skin Tea ya, ini produk yang upgrade ya, upgrade. Dulu namanya ya Cola Skin Tea, tapi tea-nya bukan teh besar, pakai tea ya. Ini upgrade, ya sudah BP POM, jadi aman dikonsumsi dan tidak ada dosis yang bikin tubuh jadi overdosis, itu tidak ada, aman. Jadi minuman teh berkualitas premium yang diformulasikan untuk kesehatan dan kecantikan merupakan paket lengkap dengan perawatan luar Cola Skin Package. Ya. Mengandung nutrisi pembangun jaringan, ikat, dan antioksidan alami. Di antaranya ini ada komposisi yang paling utama ada santun leaf. Ya, santun di sini mengandung antioksidan 500 kali lebih tinggi dari vitamin C. Vitamin C pasaran ya yang beredar, berfungsi menangkal radikal bebas dan mencerahkan kulit. Kelopak bunga rosella sebagai sumber vitamin C dan kompleks vitamin D merupakan katalis biosintesa kolagen, sehingga akan lebih cepat meregenerasi sel-sel kulit atau jaringan ikat. Di kolagen itu ada dari ujung kaki sampai ujung rambut. Namanya protein jaringan ikat. Kolagen hidrolisat halal ya. Jadi kenapa kita pakai istilah hidrolisat, nanti akan saya jelaskan. Kolagen hidrolisat halal, nutrisi dan meregenerasi sel kulit, memproduksi zat glutation. Jadi bahan baku glutation itu kolagen hidrolisatnya, melenturkan dan memberikan kelembapan pada kulit atau jaringan serta menghaluskan. Jadi tidak heran, jadi jika kita rutin ya konsumsi Cola Skin Tea ini, kulit itu lembab. Gitu, tanpa pelembab kulit itu lembab. Kita mau panasan, mau apa, bawaannya enak saja, itu lembab. Tidak takut kekeringan, tidak takut kulit kering, pecah-pecah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini untuk santun sendiri mengandung antioksidan tinggi. Di antaranya polifenol, katekin, tiflavin, dan tirubikin. Bila dikonsumsi rutin, kelompok antioksidan tersebut dapat membantu menghilangkan radikal bebas dan mengurangi kerusakan sel dalam tubuh, pada akhirnya dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti hipertensi, stroke, diabetes, dan jantung. Menangkal radikal bebas itu sangat, hari ini kita hidup di zaman yang serba praktis, serba instan, yang kita lupa efeknya. Ada radiasi, ada polusi, seperti itu ya. Walau kini banyak suplemen yang mengandung antioksidan, cara terbaik untuk mendapatkan manfaat adalah melalui makanan dan minuman alami. Jadi back to nature itu memang harus benar-benar kita cermati ya. Antioksidan polifenol dapat mempromosikan pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat yang berlebihan atau bakteri perombak yang berlebihan, seperti salmonella, dan akhirnya dapat memperbaiki lapisan saluran pencernaan. Sehingga pada akhirnya peningkatan fungsi kekebalan tubuh pun bisa terpenuhi. Nah, jadi wajar jika yang sering flu apa-apa, jika kita rutin konsumsi ini Cola Skin Tea ini, saya yakin frekuensinya jauh berkurang. Misalkan sebulan, biasanya sebulan kena flu dua kali atau bahkan sekali, ini bisa sebulan tidak kena flu sama sekali. Apalagi di era
seperti ini ya, ya pandemi abu-abu gitu, ya sangat membantu. Kelopak bunga rosella. Rosella banyak mengandung zat penting yang diperlukan oleh tubuh seperti vitamin C dan A, protein esensial, kalsium, dan 18 jenis asam amino yang berperan dalam proses peremajaan sel tubuh. Manfaat lain sebagai antibiotik, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi jumlah plak yang menempel dalam pembuluh darah, mengurangi kadar kolesterol, dan membantu program diet penurunan berat badan ya, baik ya intinya menormalkan berat badan lah, istilah di sini diet seperti itu. Konsumsi teh rosella jauh lebih aman dibanding dengan obat modern yang banyak efek samping. Ya. Nah, kolagen hidrolisat halal. Jadi kami menyebutnya kolagen hidrolisat itu istilah yang paling tepat menurut saya secara saintis, secara ilmiahnya memang istilahnya adalah kolagen hidrolisat. Karena kolagen itu sendiri secara native atau native kolagen secara alami itu sudah ada dalam tubuh kita ya, tadi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia jaringan ikat. Nah, kolagen yang seperti itu tidak bisa dikonsumsi. Makanya kita melakukan hidrolisa. Jadi terjadilah kolagen hidrolisa. Jadi kolagen adalah suatu protein yang merupakan penyusun utama jaringan ikat seperti organ tulang, kulit, rambut, sendi, dan kuku pada manusia. Jadi tulang kita itu bisa kuat itu ya karena adanya kolagen. Kalau nggak ada kolagen, tulang kita rapuh. Nah, setiap sel dalam tubuh manusia mengandung kolagen. Mulai umur 20-30 tahun, produksi kolagen dalam tubuh manusia menurun. Pada umur 60 tahun, produksi kolagen menurun hingga 35%. Nah, itu udah di risetnya. Dengan menurunnya produksi kolagen, maka mulai terjadi kerusakan pada tubuh manusia, seperti penuaan, kulit keriput, tulang keropos, sakit pada persendian, rambut menjadi tipis, dan kuku menjadi rapuh. Jadi, masalah tua dan muda itu sebenarnya adalah masalah ketersediaan kolagen dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau lihat artis-artis yang sudah tua, itu secara umur ya, tapi tampilnya masih kayak umur berapa 40 tahun ya masih kenceng gitu ya. Karena faktor itu kolagen, ketersediaan kolagen. Nah, ini sebagai contoh ya, peran kolagen hidrolisat halal yang kami punya itu pada tulang, pada pertulangan. Jadi ada namanya osteoartritis. Osteoartritis ini penyakit persendian yang disebabkan oleh hilangnya cairan sendi, cairan pengisi sendi atau cartilage. Jadi gejalanya adalah sakit pada persendian, terutama pada lutut, pinggang, dan sendi kaki. Di sendi-sendi gerak ya, sendi itu tempat pergerakannya. Itu terjadi osteoartritis, ada peradangan di situ. Karena kekurangan cartilage. Jadi di gambar ini yang biru ini ya, yang biru ini, nah itu adalah cairan sendi. Nah karena dia terdiri dari kolagen. Ya kalau tipis kekurangan akan mudah iritasi seperti itu. Jadi regenerasi sel pada bantalan sendi produksi cairan sendi. Di sebelah, saya nyebutnya sebelah kiri ya. Jadi sel sendi osteoartritis. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ada sel sendi setelah sembuh. Klaster berwarna coklat adalah regenerasi cartilage. Nah ini dengan apa suplementasi ya, suplementasi kolagen ini sangat membantu meregenerasi cartilage. Jadi kepadatannya meningkat, elastisitanya bertambah, seperti itu.
Nah, kemudian ada namanya osteoporosis. Ya, ada namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah kondisi di mana terjadi pengurangan massa dan densitas tulang, sehingga tulang menjadi rapuh. Jadi, massa itu jumlah beban beratnya, densitas itu kerapatan ya, kerapatan tulang. Tulang tersusun atas kalsium dan sel kolagen. Pada saat kita bayi sampai 25 tahun terjadi pembentukan sel tulang dan peningkatan massa tulang. Sejak umur 35 tahun, penurunan massa dan densitas tulang itu per tahunnya mencapai 1,5% per tahunnya. Osteoporosis disebabkan ketidakseimbangan antara laju kerusakan sel tulang dengan laju regenerasinya. Jadi bukan masalah kurang kalsium seperti itu. Bukan masalah kurang kalsium, tetapi jaringan ikatnya yang berkurang. Jangan sampai salah. Nanti ya mohon maaf memang ini memang terjadi ya. Istilahnya jika saudara di sini ya, audiens di sini punya orang tua atau apa? Ya orang tua lah yang usianya 40 tahun ke atas gitu ya. Itu sakit sendi pertulangan terus kita minum susu yang tanda kutip ya berkalsium tinggi, itu menurut saya malah kurang pas ya, karena nanti juga akan terjadi masalah penumpukan kalsium malah tambah 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 ada pengapuran seperti itu. Jadi yang pas adalah dengan suplementasi kolagen. Jadi seperti gambar ya, jadi tulang normal itu di sini, tulang normal kan sebelah kiri ya, jadi gambar itu sebelah kiri tulang normal itu rapat dan padat, sementara yang sebelah kanan adalah tulang dengan osteoporosis, dia kosong gitu. Banyak rongga-rongga, kerapatannya berkurang karena pengikatnya nggak ada, maka sebanyak apapun minum kalsium ya lepas saja begitu. Itu gambarnya seperti itu. Nah, Colaskin Tea sendiri kita berani ya, The Miracle Tea Drink. Jadi Colaskin Tea diformulasikan dari hasil riset yang lama ya, untuk meredam laju penuaan pada manusia. Proses penuaan akan berlangsung jika kita gagal mengatasi faktor yang menyebabkan kematian sel sebelum umur sel berakhir. Jadi pada dasarnya sejak sel dapat hidup sampai 100 hari sejak lahir. Jadi sejak 1 hari sejak lahir itu usianya sel itu cukup lama ya. Jika manusia bisa memelihara 80% sel untuk hidup selama 100 hari sejak regenerasi, maka manusia berpotensi memiliki umur di atas 100 tahun. Ini secara perhitungan biologis ya. Walaupun masalah umur adalah masalah Tuhan ya. Secara hitung-hitungan biologis seperti ini. Adapun faktor-faktor yang memicu kematian sel sebelum 100 hari. Jadi ternyata dalam regenerasinya tuh ada saja, enggak lancar-lancar saja, karena yang kehidupan kita kan enggak lancar-lancar saja. Itu ada namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas dia akan merusak sel, mengambil nutrisi yang seharusnya masuk di sel, dirubah bentuknya oleh radikal bebas sehingga berpeluang untuk tumor maupun kanker. Itu. Kemudian ada peroksid. Peroksid juga termasuk oksidasi ya. Peroksid dia mengoksidasi sel sama radikal bebas mengoksidasi, peroksid mengoksidasi. Kemudian racun baik dari makanan maupun lingkungan. Ya. Makanan yang kita makan, ya, pewarna dan sebagainya, ya. Atau zat yang susah dipecah oleh pencernaan kita. Dari lingkungan bisa jadi ya tadi polusi udara, polusi radiasi ya, gadget dan sebagainya, atau aplikasi aplikasi topikal pada kulit kita yang mengandung bahan kimia berbahaya, ya, itu juga merusak gaya hidup, narkoba, miras, stres, dan
merokok. Jadi stres dan merokok ini ya yang kita kadang kelupaan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Ya, di penelitian-penelitian itu sel-sel orang-orang yang murung stres itu beda dengan sel orang yang bahagia secara bentuk. Nah, kalau mau cek analisa darah juga kelihatan nggak beda antara peminum ya alkohol ya orang yang suka minum suka merokok sama orang stres sama orang bahagia orang sehat tuh profil darahnya tuh kelihatan beda. Jadi untuk cara cepat melihat kondisi sel secara keseluruhan kita ya kita lihat saja sel darahnya itu secara gampangnya seperti itu. Kemudian ada obat-obatan bersifat analgesik dan steroid jangka panjang. Ya. Jadi obat itu sifatnya adalah manipulatif. Artinya jadi manipulasi sistem tubuh. Analgesik itu pati rasa ya. Agar kita ya tidak merasakan sakit nggak dirasa. Padahal tubuh secara sistem menderita sakit. Kemudian kita sering melihat, sering mendengar ya istilah glutation. Nah, kadang kita emang orang suka latah ya. Jadi apa aja yang di iklan glutation oke lah, itu bagus, itu bagus, baik. Kita akan sedikit bahas tentang glutation itu apa. Makanya di sini kita kita bandingkan antara hidrolase kolagen atau kolagen hidrolisat dengan glutation itu sendiri. Jadi apa sih glutation itu? Jadi glutation itu sebenarnya adalah antioksidan berbentuk protein, ya, sama-sama protein. Kolagen protein, glutation juga protein. Nah, glutation itu berfungsi melindungi sel akibat oksidasi radikal bebas, lemak peroksid dan logam berat. Jadi setiap kita terkena tadi ya ada dalam tubuh kita radikal bebas atau lemak yang teroksidasi atau juga logam berat itu macam-macam dari pewarna makanan, perisa itu sedikit banyak mengandung logam berat. Seperti itu. Karena dalam proses pembuatannya memang seperti itu. Nah, bersunting melindungi. Jadi, tatkala kita ada hal tersebut masuk dalam tubuh kita akan menghasilkan glutation. Jadi, glutation sendiri adalah antioksidan non-esensial karena bisa diproduksi di dalam sel tubuh manusia, hewan, dan tanaman. Jadi, non-esensial. Arti non-esensial adalah tubuh kita bisa memproduksi sendiri. Nah, kalau esensial itu artinya tubuh tidak bisa memproduksi, artinya butuh dari asupan dari luar. Nah, karena sifatnya esensial, maka ya bijaknya adalah kita mengkonsumsi bahan bakunya saja. Bagaimana glutation itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, itu kan pikiran yang logis kan, ya seperti itu. Terus bagaimana jika glutation diminum? Ya, yang seharusnya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, dia non esensial, ya, terus diminum. Jadi yang dikonsumsi lewat oral akan dicerna oleh lambung menjadi dipecah lagi oleh asam lambung itu untuk memecah protein, jadi dirusak lagi oleh lambung sehingga fungsi antioksidan akan hilang. Itu kemungkinan akan hilang. Jadi ya useless ya, bisa jadi useless lah. Alih-alih kita konsumsi, mending kita bikin sendiri di dalam tubuh kita. Itu yang bijak menurut saya. Ya. Nah, akhirnya pada solusi awet muda. Solusi awet muda itu bukan berarti umur panjang, ya bukan seperti itu. Karena umur sudah ada ketentuannya. Jadi solusi awet muda artinya kualitas hidup. Kualitas hidup di usia tadi ya, misalkan di usia 40, kita memiliki kualitas hidup yang seperti apa? Apakah pas di usianya atau serasa usia 60 atau serasa usia 80 udah bisa ngapa-ngapain gitu. Itu namanya awet muda itu seperti itu. Jadi pertama adalah kandungan kolagen T sangat kaya manfaat, tadi telah disebutkan ya. Perpaduan antioksidan alami dan kolagen hidrolisat akan menjawab keluhan gangguan kesehatan selama ini. Ya, kemudian duo kolaskin drink dan kolaskin tea, solusi hidup sehat dan kualitas hidup Anda. Jadi kita ada satu produk lagi ya sebagai
informasi awal saja, ada namanya colaskin drink. Nah, ini beda antara colaskin tea yang sediaan teh dengan colaskin drink yang sediaan minuman serbuk. Masing-masing semua mengandung kolagen yang kita riset sendiri, kita bikin sendiri, dan peruntukannya juga berbeda. Boleh dipadu padankan, tidak ada masalah. Ya, namun semuanya merujuk pada tadi apa penyakit-penyakit yang kita sebut degeneratif, obesitas, diabetes, kolesterol dan trigliserid, kanker, tumor kista, serta untuk mencegah beberapa penyakit yang permasalahan kulit, serta yang sangat dirasakan adalah tubuh menjadi segar. Itu adalah indikasi yang apa ya? Indikasi yang gampang kita rasakan adalah tubuh merasa kita fit. Fit benar-benar fit, bukan rasa-rasa ya, fit benar-benar fit. Artinya diajak apa aja oke. Gitu. Anda akan merasa lebih muda secara fungsional. Nah, secara fungsional kan lebih muda. Bukan secara tampilan, tapi secara fungsional lebih muda. Seperti itu. Baik, demikian saja itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan dan sebagainya, kita bincang-bincang. Saya kembalikan kepada Alifa. Ya, Alifa silakan. Baik, terima kasih Pak Nata atas pemaparannya sangat luar biasa. Mungkin share screen-nya bisa di-close dulu, Bapak. Ya, sudah. Ya, baik. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Ini masih banyak kan yang bergabung di sini. Oke, sekarang kita sudah sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nata ya atas pemaparan yang sangat luar biasa. Saya banyak dapat ilmu baru nih Pak di sini ya terkait dengan colaskin T dan juga dunia perkolagenan begitu. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, kita langsung aja diskusi karena sepertinya teman-teman sudah banyak yang ingin bertanya begitu ya Pak ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Oke, yang pertama dari, kita cek-cek dulu nih, karena banyak juga ya. Nih, dari Yanti Lestari. Teh colaskin aman untuk asam lambung ya, Pak? Nah, ini mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Pak? Nata, Langsung baik. saja, Oh, biar langsung nggak saja, lupa. baik. Iya, baik. Ya. Apakah aman, Pak, colaskin tea untuk dikonsumsi oleh penderita asam lambung atau konsumen yang memang memiliki riwayat asam lambung begitu, Pak? Secara umum itu aman ya jika konsumsinya setelah makan. Karena lambung itu secara alami dia itu asam. Secara alami asam. Jadi jika ada orang yang sering kena mah, sakit mah, terus kita konsumsi obat antasid, ya kita nyebutnya antasid, obat penetral asam lambung, itu justru menyalahi fitrah. Kenapa menyalahi fitrah? Ya karena pertama, ya lingkungannya lambung itu wajib asam, sangat asam, sangat asam. Nah, tatkala dikasih obat antasid, tingkat keasamannya menurun. Nah, saat tingkat keasamannya menurun, lambung itu ibarat kata itu kalau tubuh kita rumah itu dia itu dapur. Nah, dapur, ibarat kata dapur. Nah, dapur itu ada api. Api itu adalah asam lambung. Nah, tatkala asam lambung itu cenderungnya ke arah netral, tidak cenderung ke asam, nah, itu akan mempengaruhi tingkat konversi pencernaan makanan. Sama halnya jika kita di dapur apinya segitu kecil gitu. Nah, itu masak itu lama lama matangnya gitu atau enggak matang-matang gitu. Akibatnya apa? Orang rumah keburu kelaparan atau orang rumah keburu enggak makan sudahlah atau kurang matang jadi enggak dimakan gitu. Hanya kelaparan seperti itu. Nah, orang rumah itu ibarat sel-sel tubuh kita. Itu. Jadi secara itu aman dan saya sering mendapati orang dengan asam lambung yang sering mengeluh asam lambung tidak masalah asal konsumsinya ya tadi setelah makan, jangan sebelum makan. Karena kalau saking parahnya kalau sebelum makan itu yang bikin sebenarnya yang bikin dia apa namanya
perparah itu tehnya ya, tehnya. Teh kita kan sangat reaktif ya, dia antioksidan dosis tinggi. Jadi tidak ada masalah. Setelah itu coba terus sampai beberapa saat, dicoba sebelum makan nggak ada masalah, berarti ya otomatis secara nggak sengaja asal kita ya tadi mengurangi antacid ya dan obat lambung dan sebagainya, kita sudahlah alih-alih itu mending lapisi lambung dengan kolagen. Jadi lambung juga ada jaringan ikat dan itu apa namanya, kolagen sangat berperan untuk regenerasi sel-sel lambung, untuk regenerasi lambung. Nah, bukan kebetulan sih, emang saya sering apa namanya mendapati orang sakit mapa, saya kasih kolagen, aman, cepet, dia sembuh secara alami, sembuh. Kita tidak perlu apa namanya manipulatif dengan menetralkan asam lambung. Mending kita lapisi aja, apa lambung kita. Nah, lapisan lambung itu kita bisa ini ya, bisa konsumsi pati resisten dan sebagainya, ada banyak pati resisten di luaran. Kita bisa konsumsi itu, lepas itu kita bisa konsumsi kolagen untuk ya apa kolagen T untuk regenerasi sel-sel lambungnya. Jadi aman jika setelah makan. Sampai ya mendekati kesembuhan baru sebelum makan atau kapanpun boleh, nggak ada masalah. Oke, baik Pak Nata. Berarti aman ya Pak, asalkan Aman. makan dulu gitu ya. Iya, aman, aman. Pokoknya jangan dibiarkan perut ini kosong, jadi diisi dulu begitu ya Pak Nata. Justru malah dikolaborasikan dengan kolagen bisa membantu meregenerasi sel-sel yang ada di dalam lambung begitu Pak Nata? Ya, betul. Ya, berarti manfaatnya sangat luar biasa ya Pak Nata ya. Oke Pak Nata. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Nata. Jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan nih Pak, apakah kolaskin T ini bisa untuk menurunkan berat badan gitu? Dan bagaimana Pak caranya misalnya kita mau menurunkan berat badan menggunakan kolaskin T? Dan juga ada juga yang bertanya Pak, pertanyaannya seperti ini, Kak saya itu sudah kurus gitu, udah cungkring, tapi saya itu takut minum kolaskin T makin cungkring. Nah itu bagaimana Pak? Jadi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kolaskin T ini bisa untuk diet nggak sih? Bagaimana caranya? Tapi di sisi lain juga ada yang takut kalau nanti berat badannya turun. Mungkin bisa dijelaskan Pak Nata. Baik, ini masalah diet ya. Masalah diet itu berarti masalah makan, nutrisi. Jadi untuk program ke arah normal ya, dari obesitas atau dari berat badan lebih ke arah normal, itu sangat bisa sekali. Jadi caranya ya pertama perbanyak serat. Jadi sebenarnya berat badan lebih ataupun obesitas ya kalau lebih parahnya itu sebenarnya tidak keseimbangan antara energi yang masuk, ya sumber energi yang masuk dengan energi yang kita keluarkan, atau dalam bahasa itunya satuannya adalah kalori. Kita kelebihan kalori. Intinya itu kelebihan kalori. Jadi antara konversi kalori yang masuk dengan konversi kalori yang kita keluarkan untuk aktivitas, energi itu tidak seimbang. Terlalu besar yang masuk, sehingga contoh ya gula itu kalori tinggi, tapi gula itu cepat untuk dibakar. Makanya tatkala kita konsumsi gula, kita harus banyak aktivitas, atau untuk aktivitas langsung bisa. Kemudian lemak itu dia lama prosesnya untuk dibakar. Makanya kita ada pembatasan konsumsi lemak, sumber lemak. Pembatasannya jumlahnya di ilmu kesehatan itu ada dalam apa itu namanya sepiring nasiku ya, istilahnya sepiring nasiku itu ada apa aja, itu bentuknya seperti tumpeng, gula dan lemak itu di paling atas. Nah, karena emang kedua itu energi tinggi itu. Kemudian ke bawahnya ada, di tengah itu ada protein, nah, bawahnya lagi ada mineral, seperti itu. Jadi dengan pengaturan pola makan dan pola aktivitas itu penting. Jadi kita hitung, kalau cara ahli gizi itu kita hitung kalori. Jadi kebutuhan kita di harian kita jenis orang yang ngapain, apa jenis orang yang mager atau jenis orang yang apa ya,
aktivitas tinggi. Nah, itu kan konversi kalorinya bisa diukur, rataan. Nah, kita sesuaikan, oh kebutuhan kalori kita itu cuman ternyata lebih kecil. Kita aktivitas kita mager kok, ngapain banyak makan gitu. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari colaskin T, nah ini dia mencegah adanya oksidasi. Gitu. Oksidasi artinya apa? Jika kita nimbun gula ataupun nimbun lemak, nah, idealnya oksidasi itu di dalam sel. Nah, ini jangan sampai sebelum masuk sel itu dia teroksidasi. Nah, colaskin T itu mencegah itu, gitu. Jadi kita lebih sehat, lebih fresh, dan secara apa ya? Secara fungsional jika kita ya tadi namanya satu program kan harus tertib dan rutin ya, harus disiplin. Itu sangat membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, boleh dibantu dengan colaskin drink ya, karena colaskin drink itu ya sebenarnya saya mau bahas nanti, tapi ini tidak apa-apa. Colaskin drink itu ada serat ya, serat larut air. Nah, serat larut air ini fungsinya untuk membantu membuang lemak yang ada di usus sebelum dia diserap oleh darah. Karena lemak minyak itu tidak bisa dicerna di dalam lambung, dia bisa dipecah di dalam darah. Dia langsung masuk ke darah. Nah, jadi kelebihannya sebelum dibawa oleh darah kita bisa bantu buang lewat pencernaan dengan ya tadi meningkatkan fungsi usus tadi. Nah, colaskin T itu juga ada peran untuk itu ke arah situ. Nah, itu untuk yang kasus ingin menormalkan berat badan dari yang kelebihan. Sementara ya tadi untuk yang kurus ya, untuk ke normal juga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, karena dari semua komposisi yang ada itu tidak ada istilahnya apa ya, tidak ada senyawa yang dia itu sifatnya pencahar. Nah, kan ada, saya sebut saja ya, ada yang bersifat pencahar itu kayak jati Cina. Jati Cina itu ada sih saya pernah lihat di beberapa minuman ya, minuman serbuk itu ada komposisi itu ya wajar. Dia akan membuat orang itu kurus karena di fungsinya dia memaksa untuk membuang makanan yang ada di usus. Jadi merangsang usus untuk mengeluarkan makanan. Jadi belum sempat dicerna, sudah dibuang. Nah, itu makanya bisa cepat turun dalam hitungan bulan, turun berapa kilo, bahkan ada yang sangat drastis. Akhirnya berujung pada malnutrisi, kekurangan nutrisi. Coba pakai itu selama tahunan, 1-2 tahun atau 3 tahun lah. Pasti akan muncul banyak keluhan. Nah, beda dengan colaskin T, aman bagi yang kurus karena tidak ada tuh. Kita fokus pada antioksidan kolagennya. Jadi kurus juga kita ya, yang orang yang susah gemuk lah istilahnya, harus konsultasi dengan ahli gizi. Itu lebih tepatnya. Jadi pertama kaitan dengan kebutuhan kalori ya, tercukupi atau tidak. Yang kedua ya jika ada parasit ya, kalau anak kecil kan biasanya ada cacingan gitu ya, ada cacing itu kan parasit seperti itu. Apakah ada itu? Jadi harus tetap berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Namun colaskin T saya jamin aman. Itu Alifah yang bisa saya jawab. Semoga Baik. bisa membantu. Sangat membantu nih Pak, karena itu banyak banget nih Pak pertanyaan. Kemarin pun di lewat konsultasi WhatsApp juga banyak yang menanyakan hal tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak, berarti sebetulnya colaskin T ini bisa untuk menurunkan dan juga bisa untuk menstabilkan begitu ya Pak, Ya, tergantung aman. kita bagaimana untuk mengonsumsinya. Kalau misalnya kita diimbangi dengan mengurangi karbo, mengurangi makanan-makanan berlemak, mengonsumsi air mineral yang banyak, itu bisa menurunkan. Tapi kalau asupan nutrisinya banyak, begitu berarti aman ya Pak, tidak mempengaruhi berat badan, justru malah menstabilkan. Begitu Pak? Iya, betul. Iya, oke. Jadi teman-teman mungkin bisa semoga membantu menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nata, colaskin ini tuh boleh, colaskin T ataupun colaskin drink ini tuh boleh dikonsumsi dari usia berapa Pak? Kalau misalnya anak-anak boleh enggak? Karena beberapa kasus memang ada
yang mengonsumsi colaskin tea ataupun colaskin drink. Bukan kasus ya Pak, beberapa konsumen itu dari anaknya itu dikasih minuman itu begitu. Bagaimana Pak, mulai dari umur berapa begitu? Jadi kalau bicara tentang dosis ya, kita pangan fungsional itu sebenarnya tidak ke ranah itu. Tetapi berhubung dengan ada zat aktif di situ, maka diperlukan ada dosis. Dari pengalaman kami ya, pada produk yang kami ciptakan ya, antara perbandingan antara yang kita sebutnya kita formulasi dengan zat tunggal, antara formulasi dengan zat tunggal. Formulasi itu ya seperti kita Colaskin itu produk terformulasi. Nah, ada juga produk yang tunggal atau obat tunggal. Obat tunggal seperti antioksidan. Nah, itu dicobakan pada tikus. Nah, tikus yang diberikan sel kanker seperti itu. Nah, ternyata yang pemberian tunggal atau senyawa aktif tunggal yang pada tikus yang diberi perlakuan itu sel kankernya benar mati, tapi sel sehatnya juga banyak yang mati, sehingga dalam waktu yang uji yang sama si tikus ini mati itu. Kemudian ada yang kita formulasikan dengan kolagen dan T, itu sel kankernya mati, tikusnya dalam umur yang sama sehat, tidak ada masalah. Dicek di lab, sel yang sehat juga tidak ikut mati. Karena apa? Zat kimia, zat aktif itu buta, dia tidak punya mata, sama seperti obat kanker. Nah, dalam hal ini, kaitan dengan dosis, ini dosis yang pernah kami berikan itu kepada anak umur 5 tahun itu sehari 5 kali saja tidak ada masalah, tidak ada latensi. Itu tidak menyebabkan kematian dan sebagainya. Namun perlu diwaspadai ya, semua ada tandanya. Jika dalam konsumsinya ada mencret atau anak itu menjadi lemas, nah itu dihentikan. Tapi selama tidak ada itu diteruskan tidak apa-apa. Nah, lebih amannya itu ya di usia 2 tahun ke atas, jangan di 2 tahun ke bawah. Itu pun secara perkembangan anak-anak itu anak tidak membutuhkan kolagen kok. Dia kolagennya masih regenerasinya masih bagus. Kecuali anak yang berkebutuhan khusus, memang dia perlu gitu. Baru kita berikan itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk anak-anak. Saya aplikasikan ke anak saya sendiri. Saya anak-anak ya kasihlah produk saya, masa mau kasih produk orang lain. Itu tidak ada masalah. Bahkan setiap demam, saya suka ngambil ini Colaskin Tea. Demam, saya enggak buru-buru nyari penurun panas seperti itu ya. Karena namanya obat itu kan dia sebenarnya digunakan untuk darurat, bukan konsumsi harian. Nah, berpikir dari situ, maka ya udah saya kasih Colaskin Tea, tinggal nanti ditambahin misalnya anak kedinginan, tinggal ditambahin geprekan jahe atau kencur, boleh. Atau asamnya kurang, beri tambahin lemon. Tapi yang sering adalah nambah yang itu kencur. Tidak ada masalah di anak-anak, dan ya alhamdulillah lah, sehat semua, tidak ada masalah. Jadi biasa itu saya kalau misalkan satu untuk 2 orang. Tapi kalau biasanya untuk parah ya satu untuk satu aja, tidak ada masalah. Ini ada masalah, aman. Siap Pak Nata, berarti aman ya untuk dikonsumsi di atas 2 tahun dengan dosis dan takaran yang sudah ditentukan, yang sudah Bapak Nata jelaskan tadi, begitu ya Pak ya? Oke, baik Pak Nata. Jadi gini Pak Nata, nanti kita ada 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih dan beruntung untuk mendapatkan 3 sampel dari produk Colaskin. Jadi ini buat teman-teman nih yang mau mengajukan pertanyaan, bisa berikan pertanyaan terbaiknya biar nanti bisa beruntung nih nyobain Colaskin Tea gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Nata. Jadi banyak sekali Pak
yang menanyakan, apakah kolaskin T ini aman untuk dikonsumsi ibu menyusui dan ibu hamil? Dan misalnya boleh dikonsumsi di usia kandungan berapa atau bagaimana gitu penjelasannya. Mohon penjelasannya Pak Nata. Selama ini belum ada kasus ibu hamil yang gimana-gimana ya. Selama ini ya aman, aman. Jadi tapi untuk jaga-jaga sih sebenarnya di hamil tua 5 bulan ke atas itu sudah dia boleh makan apa aja sudah cara ini tidak ada masalah. Pun usia hamil muda pun tidak ada masalah. Saya ingat waktu istri saya itu waktu riset ya, saya ingat. Jadi istri saya itu suka jadi bahan percobaan gitu. Jadi sampai zaman pas itu hamil anak pertama, hampir apa? Hampir hampir tiap hari, mungkin seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali saya buatkan ramuan kolagen, rosella sama kunyit waktu itu ya. Dia minum itu dan seger gitu. Jadi istilahnya kayak bumil-bumil yang suka banyak keluhan, suka manja gitu, enggak gitu, kuat-kuat saja gitu. Jadi hampir tidak ada keluhan gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Baik, berarti tidak ada masalah ya Pak untuk ibu menyusui maupun ibu hamil. Tidak ada usia kandungan tertentu gitu, tidak ada ya Pak. Jadi bebas ya Pak ya. Baik. Siap Pak Nata. Pertanyaan terakhir siap ya Pak Nata ya. Ini teman-teman yang excited sekali memang betul sangat luar biasa. Jadi ada Ibu Sri Wahyuni menanyakan konsumsi 2 produk Colaskin Drink dan Colaskin Tea, bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah boleh dikonsumsi secara bersamaan begitu dalam 1 hari? Begitu Pak Nata. Oke. Kalau untuk konsumsi ya, idealnya itu ya jangan barengan lah. Ya pertama rasanya aneh barengan, ya kan. Yang kedua secara takaran saji, takaran saji kan tergantung pada umur dan kebutuhannya. Kolagen itu sebenarnya ada batas serapan ya antara 2.500 sampai 5.000 miligram per hari. Itu tergantung kondisi orang masing-masing, apa kondisi orang itu butuh kolagen atau tidak, atau hanya sekedar perawatan. Tuh, kemudian apa namanya? Kalau melihat efektivitas itu yang pertama Colaskin D itu untuk antioksidan dosis tinggi, kemudian Colaskin Drink itu ya minuman berkolagen dengan ya sedikit antioksidan dan serat. Jadi idealnya untuk Colaskin Drink itu sebelum makan. Idealnya itu sebelum makan. Sementara Colaskin Tea setelah makan atau di saat-saat di saat-saat kita santai selepas kerja, misalkan sore, nah seperti itu. Atau ya intinya untuk melepas lelah. Untuk melepas lelah itu Colaskin Tea itu sangat manjur. Jadi toniknya itu bisa langsung kerasa gitu. Segernya bisa langsung kerasa juga. Sementara untuk Colaskin Drink itu dia kan enak dikonsumsi dingin. Beda dengan Colaskin Tea. Colaskin Tea harus dikasih air panas dulu. Meskipun dingin sama-sama nikmat. Jadi lebih kepada kesukaan sih. Kesukaan saja. Kalau secara fungsional ya tadi, kalau Colaskin Drink itu sebelum makan. Bagi yang ingin diet ya, sama-sama perut kosong. Kemudian kalau Colaskin Tea itu ya santai untuk ya itu tubuh kita beristirahat, sel-sel kita beristirahat untuk regenerasi itu cocok. Jadi bisa sore atau malam hari atau bahkan pagi hari sebelum kita mulai aktivitas. Itu lebih dapat itu fungsinya. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik Bapak Heri, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa nih, berarti ini ya Pak, lebih baik disendiri-sendirikan gitu ya. Tapi kalau misalnya mengonsumsi Colaskin Drink-nya pagi, lalu Colaskin Tea-nya malam hari, begitu bagaimana Pak? Enggak ada masalah. Oke. Dan pagi tidak ada masalah. Jadi kalau dia kan ada gulanya ya. Jadi
Jadi asupan kita bisa lebih mengontrol asupan gula kita gitu. Biasanya sih untuk kalau konsumsi cola skin drink itu agak ada rasa kenyang sih menurut saya. Jadi kalau orang yang pengen menurunkan berat badan dia secara rasa dia secara feel itu dia membatasi rasa lapar sih seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Berarti nggak apa-apa ya Pak ya, dan itu malah bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya, secara keseluruhan gitu. Baik Pak Nata, ada pertanyaan lagi nih Pak Nata dari Desa Putu Budiasi menanyakan, apakah minum kopi hitam akan menghambat kerja kolaskin untuk keluhan flek hitam? Itu Pak Nata. Minum kopi hitam. Ya, Kopi itu sebenarnya dia itu punya apa ya kafein ya yang memicu jantung. Jadi memicu aktivitas kita ya terus memicu dan dia juga diuretik artinya jika anak panas atau sering kena demam atau yang sebetulnya kayak anak ayan itu harus dikasih terapi dengan kopi itu sebelum melatih jantungnya dan memperkuat jantungnya ya. Sebenarnya tidak ada ini sih, tidak ada apa, tidak ada masalah ya Pak ya? tidak ada masalah. Ya. Cuman ya apa ya, kita jangan ngikutin apa ya, rasa atau apa ya, keilmuan yang tidak tidak ada sumber yang jelas lah. Artinya eh, orang ya biasanya kan identik oh dia suka teh, yang satu suka kopi. Dalam kehidupannya pasti dia akan lebih cenderung lebih banyak suka teh, entah teh apa saja bisa di. Tapi kalau orang kopi ya dia akan cenderung lari ke kopi apa saja macam-macam kopi gitu. Enggak mungkin biasanya satu orang itu penyuka dua-duanya itu kayaknya enggak mungkin deh. Gitu. Ya Betul aneh Pak. saja sih kalau dicampur ya aneh aja teh sama kopi aneh Ya saja. paham, paham. Berarti harus sendiri-sendiri gitu ya Pak ya, dan Ya. kalau bisa ya dijeda jangan bersamaan atau minumnya bersamaan gitu. Tapi secara manfaat dari kolaskin itu sendiri sama sekali tidak mempengaruhi, kalau misalnya mengonsumsi kopi gitu tidak mengaruhi manfaat dari kolaskin itu sendiri ya Pak Oh ya. tidak ada, Tidak tidak ada, ada. betul sekali. Baik Pak Nata, banyak banyak sekali yang menanyakan terkait misalnya mengonsumsi kolaskin tea itu baiknya dicampur gula atau tidak, dan kalau misalnya dicampur susu itu bagaimana, atau dicampur madu bagaimana dan lain sebagainya, atau baiknya itu kolaskin tea ini dicampur apa atau tidak usah dicampur sama sekali. Begitu Pak Nata, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya tujuan pencampuran itu biasanya satu itu masalah selera ya. Itu satu selera. Yang kedua, kita harus memikirkan bahwa pencampuran itu sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh kita tidak. Nah, kan tadi yang disebutkan ada gula, ada susu, itu kan kalori tinggi. Nah, jika kita misalkan ada diabetes atau apa, otomatis kan minum dengan sedikit gula tidak ada masalah atau tanpa gula tidak ada masalah. Asal ya tadi tujuannya kan jelas, saya ingin sembuh seperti itu. Kalaupun harus dengan susu juga tidak ada masalah. Tapi susu ya bukan creamer. Kadang orang susu kental manis itu dianggap susu itu bukan susu ya. Nah, Oke, baik Pak. seperti itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Nah, Berarti sesuai dicampur kebutuhan gitu nggak neti apa-apa. saja. Oh baik, siap. Kebutuhan siap siap Pak. Jadi tidak ada masalah ya Pak, maupun dicampur pun tidak apa-apa ya Pak ya. Tidak ada. Ada yang dicampur lemon gitu juga nggak apa-apa Pak Nata. Tidak apa-apa kalau orang suka Oke. kecut, tidak ada masalah. Oh, suka kecil ya Pak ya. Betul Iya. betul betul. Setuju saya Pak itu. Berarti aman ya Pak untuk dikonsumsi Hmm. dengan campuran bahan lainnya gitu. Oke Pak Nata, lalu untuk mengingat waktu teman-teman kita akan kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya ya. Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi maksimal. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa? Oke, ini ada yang bertanya Pak Nata, bagaimana jika kita mengonsumsi kolaskin tea itu dalam jangka panjang, Pak? Apakah bermasalah atau tidak? Dan untuk usia sepuh gitu ya, Pak, atau di atas 55 tahun ke atas, itu apakah boleh mengonsumsi kolaskin tea ini? Atau ada aturan tersendiri yang memang harus dilakukan begitu? Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Bapak Nata? Baik.
efek yang didapat adalah tubuh menjadi lebih fit sih. Itu saja. Karena sampai hari ini pun saya sering konsumsi Kolaskin tea. Saya ya masa iya saya yang bikin, saya nggak konsumsi gitu kan. Ya, betul sekali itu Jadi Pak Nata. dibuktikan dengan tubuh sendiri aman ya aman gitu. Oke. Kalau untuk usia lansia gitu atau mendekati lansia atau 50 tahun ke atas aman, malah justru itu sangat baik ya. Ya, Sangat baik karena memang di usia-usia itu kan usia-usia degeneratif. Jadi baik. banyak saja ada aja masalah di degeneratif. Siap Toh Pak Nata. budaya minum teh aja dari zaman dahulu ya. Ya, Misalkan kita melihat Jepang, Cina, bahkan di kita sendiri itu orang-orang sepuh malah tidak ada masalah. Kan ada alami, masalah. tidak ada masalah. Iya. Ya. Oke, baik Pak Nata. Pertanyaan terakhir mungkin ini Pak Nata. Untuk Kolaskin itu agar bisa terlihat hasilnya itu kita harus konsumsi berapa box, Pak? Kalau untuk Kolaskin tea ya, Iya, ya. Cuman kalau untuk coba-coba ya, untuk coba-coba itu satu box habis itu sudah bisa ada rasanya kok. nggak ada. Untuk maintenance atau untuk perawatan khusus atau untuk pengobatan ya sampai pada kondisi terbaik. Itu konsumsi Oh, terus nggak ada masalah. siap. Begitu ya, berarti aman ya, Pak ya. Aman. Oke, Pak Nata, karena waktu ya, tadi sudah pertanyaan terakhir nih. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih dari Pak Nata. Ya intinya ini sih, kalau mau dicampur apa-apa kita harus menghitung kebutuhan kalori kita. Itu intinya di situ. Jadi masalah degeneratif itu masalah pada apa? Ya makan memakan kita kelebihan kalori atau kekurangan kalori. Jadi kecukupan energi dalam bentuk kalori itu harus seimbang. Pertama harus tercukupi, misalkan sehari kebutuhan kalori kita 3.000 ya misalkan. Ya kita harus memenuhi itu 3.000. Nah, itu kecukupan kalori. Kemudian bagaimana untuk mencukupinya ya? Tadi sepiring nasi kita itu harus seimbang. Jadi gula, lemak, protein, baru serat, mineral dan sebagainya. Dan adanya Kolaskin tea, Kolaskin drink ini untuk membantu mereka yang sudah terlanjur terkena masalah dengan degeneratif seperti itu. Baik, Pak Nata, mungkin itu saja. Nah, ini udah masuk ke sesi terakhir nih, Pak Nata, yaitu penutup. Ya, saya akan bacakan tadi kesimpulan sederhana dari Pak Nata sudah disampaikan. Mungkin ini saya akan mempertegas lagi terkait dengan pembahasan atau diskusi kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini ya. Intinya adalah bahwa apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh pada tubuh kita, salah satunya adalah kulit kita begitu. Sehingga apa yang masuk dalam tubuh kita juga harus disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Salah satunya adalah kolagen. Karena seiring bertambahnya usia, kolagen dalam tubuh kita itu produksinya menurun, teman-teman. Sehingga kita harus menutrisi kolagen. Salah satunya adalah mengonsumsi Kolaskin tea ini untuk membantu menutrisi kolagen dalam tubuh kita. Dan juga jangan asal-asalan memasukkan produk atau minuman dalam tubuh kita. Jadi kita harus memastikan nih produk ini tuh tetap tepat dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Begitu mungkin kalau dari saya kesimpulannya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nata. Mohon maaf sekali kami merepotkan Bapak ya, mengganggu waktu Bapak begitu ya dengan sharing dan diskusi bersama teman-teman semua di sini. Sebetulnya pertanyaannya masih sangat banyak Pak Nata. Mungkin kita di lain sesi kita akan membuat live Facebook lagi Pak Nata atau live Instagram gitu ya, kita akan diskusi bersama lagi karena biar pertanyaan dari teman-teman ini bisa terjawab semua begitu Pak Nata. Siap ya Pak Nata ya untuk diskusi bareng lagi. Oke, baik. Nah teman-teman terima kasih banyak nih buat teman-teman semua. Sebelum live room pada live Facebook pada siang hari ini, saya akan mengumumkan 3 pertanyaan terbaik atau 3 penanya dengan 3 pertanyaan terbaik yang beruntung yang nanti akan kami berikan hadiah atau door prize begitu 3 sampel, bukan 3 sampel ya, 3 peserta dengan kita akan kirimkan sampel produk dari Kolaskin Tea. Udah siap nih? Siapa aja? Siap belum? Ya, oke. Yang pertama adalah Desa Putu Budiasi ya. Ibu Desa Putu Budiasi. Oke, ini Bapak atau Ibu ya. Mungkin itu nanti bisa untuk pemenang ini bisa di
kirimkan alamatnya melalui nomor WhatsApp dari konsultan Kolaskin ya. Ada di bio Instagram kami. Nah, yang kedua adalah Ibu Wiwin Winarti. Ibu Wiwin Winarti. Dan yang terakhir adalah Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Baik, selamat untuk 3 pemenang beruntung yang berhak untuk mendapatkan sampel produk dari Kolaskin Tea. Nanti saya tunggu ya untuk mengirimkan alamat dan nomor teleponnya di WhatsApp konsultan Kolaskin. Untuk mendapatkan nomor konsultan Kolaskin, Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkannya melalui link bio Instagram resmi kami di @kolaskinasa_official ya. Di Instagram resmi kami hanya satu, yaitu @kolaskinasa_official. Di situ ada di bio-nya, bisa diklik linknya di situ, langsung akan terhubung di WhatsApp konsultasi dari Beauty Konsultan Kolaskin. Untuk teman-teman semua bisa yang belum beruntung, mungkin kita bisa join di event selanjutnya karena Kolaskin seringkali membagikan hadiah ataupun door prize nih Pak Nata, baik sampel produk maupun tumbler begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan sering membuat acara-acara seperti ini untuk berbagi ilmu dan juga berbagi sampel gitu ya. Yang penting tuh ilmunya sebenarnya ya, untuk sampelnya itu hanya bonus atau hadiah saja. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ibu Desak Putu Budiasih, Ibu Wiwin Winarti, dan Ibu Sri Wahyuni. Saya tunggu untuk alamatnya, mungkin bisa langsung dikirimkan hari ini saja ya, biar kita bisa segera langsung proses dan pengiriman sampel produknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Nata dan teman-teman semua yang sudah bergabung gitu ya. Kita akan mengadakan live selanjutnya dan event-event selanjutnya di nanti ya kesempatannya. Nanti kita akan share informasinya di Instagram NASA ataupun Instagram Kolaskin itu sendiri. Begitu, terima kasih Bapak Nata, terima kasih teman-teman semua. Mungkin live Facebook pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Dan saya mewakili Kolaskin dan juga Bapak Nata ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Nata. Oke, sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Baik. Kan belum di-lock. Oh, di-lock dulu. Nah, udah. Gimana Pak locknya? Tadi dibilang dia. N. Oh,